Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu di mata kuliah Ilmu Tauhid. Ada dua topik yang akan kita pahami bersama di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah terkait maqasidus syariah, dan yang kedua materi tentang adat dan hukum adat, juga bagaimana hubungan adat tersebut dengan hukum syara. Kita lihat di bahan ajar kita, di buku daras ada Akidah Islamiyah. Ini ada di bab yang ketiga ya. Ya ini sebelum masuk ke pembahasan adat dan hukum adat, nah kita akan melihat terlebih dahulu maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah itu adalah tujuan tertinggi yang hendak dicapai dari setiap pengsyariatan hukum di dalam Islam. Sekali lagi, maqasidus syariah itu adalah tujuan tertinggi atau cita-cita tertinggi yang hendak dicapai dalam setiap pengsyariatan hukum Islam atau ajaran Islam. Yang kita kenal, dan ini rujukannya adalah kitab Al-Muwafaqat karya Imam Asy-Syatibi, ya. Beliau menyebutkan bahwa maqasidus syariah itu setidaknya jumlahnya itu ada 5 macam. Yang pertama adalah hifdzuddin, ya, menjaga atau memelihara agama. Jadi setiap ajaran Islam yang disyariatkan, di antara maqasid, di antara tujuan tertingginya adalah hifdzuddin, memelihara dan menjaga agama. Misalkan apa saja syariat-syariat Islam yang tujuan tertingginya adalah memelihara agama. Misalkan di dalam ajaran Islam itu disyariatkan berbagai peribadatan. Ya, dalam ajaran Islam disyariatkan berbagai peribadatan. Kemudian di dalam ajaran Islam pula selain ada syariat juga ada yang disebut dengan syiar, ya. Ada beda antara syariat dengan syiar. Kalau syariat itu sesuatu yang berupa ajaran-ajaran pokok di dalam ajaran Islam. Kalau syiar itu sesuatu yang diajarkan dalam ajaran Islam dengan tujuan agar Islam tersebut supaya semarak, Islam tersebut supaya kelihatan, ya. Itu ada syariat, ada syiar. Jadi syariatkannya peribadatan di dalam ajaran Islam, tujuan tertingginya adalah agar terpeliharanya agama. Kemudian misalkan ada syariat lain yang tujuan tertingginya adalah memelihara agama, misalkan diharamkannya perbuatan murtad, ya. Di dalam ajaran Islam, perbuatan murtad itu adalah sebuah perbuatan yang haram. Murtad itu kan berpindah agama, ya, berpindah agama itu hukumnya haram, bahkan termasuk kategori jinayah, ya, dan bagi pelakunya itu ada sanksi yang sangat berat. Itu hifdzuddin. Kemudian di antara ajaran yang tujuan atau cita-cita tertingginya hifdzuddin juga adalah adanya larangan untuk kita untuk melakukan penghinaan, merendahkan terhadap sembahan-sembahan yang disembah atau diyakini oleh orang lain. Di Al-Quran kan Allah berfirman, "Fala tasubbul ladina
janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah selain zat Allah. Kenapa demikian? Karena pada akhirnya ketika kita mencela sembahan-sembahan mereka, maka mereka akan berbalik mencela sembahan kita. Mereka akan berbalik menghina Allah Tuhan kita, adwan bi ghairi ilmi, dengan penuh kebencian, dengan penuh permusuhan. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menjadilah dilarang dalam ajaran Islam. Kemudian maqasidus syariah yang kedua adalah hifdzul akal. Jadi semua ajaran Islam yang disyariatkan itu cita-citanya ada yang ditujukan agar akal kita itu terpelihara, akal kita itu terjaga. Misalkan di dalam ajaran Islam diharamkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman atau apapun bentuknya itu yang sekiranya akan bisa merusak akal kita, ya. Dalam ajaran Islam diharamkan untuk syurbul khamri misalkan. Kalau digunakan kata syurbun itu kan maknanya itu tidak hanya meminum gitu ya. Mau meminum, mau menghisap. Al-khamr itu kan dalam pengertian yang sangat luas. Menghisap atau meminum segala sesuatu yang akan merusak akal kita. Sehingga misalkan disyariatkanlah bahwa minum khamr itu, mengkonsumsi khamr itu adalah hukumnya haram. Kemudian yang ketiga itu ada hifdzul mal. Nah, menjaga, memelihara harta gitu ya, memelihara harta. Sehingga misalkan dalam ajaran Islam diharamkan seseorang untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara zalim. Baik itu dengan riba misalkan, atau dengan cara menipu, atau dengan cara mencuri, atau dengan cara mengkorupsi. Nah, itu tujuan tertingginya adalah hifdzul mal, agar harta yang dimiliki oleh seseorang tersebut betul-betul terpelihara, terjamin keberadaannya dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang lainnya. Kemudian yang keempat itu ada yang disebut dengan hifdzun nasl, ya. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nah, menjaga keturunan. Maka misalkan dalam ajaran Islam disyariatkanlah hukum pernikahan. Jadi ada hukum pernikahan, ya. Adanya hukum pernikahan itu tujuannya agar keturunan manusia itu menjadi jelas, ya. Bayangkan kalau tidak disyariatkan perkawinan, itu kan nasab seseorang itu ya akan tidak jelas. Kemudian yang kelima yang termasuk ke dalam maqasidus syariah itu adalah hifdzun nafas, ya. Hifdzun nafas, menjaga jiwa, ya. Di dalam ajaran Islam, jiwa seseorang itu terjamin keselamatannya. Sehingga banyak syariat-syariat Islam yang tujuannya adalah hifdzun nafas. Misalkan diharamkan perbuatan membunuh, diharamkan perbuatan melukai, bahkan kalau itu dilakukan itu sanksinya sangat berat sekali, ya. Ada yang disebut dengan kisos. Kalau kisos itu ya dilakukan apabila pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja, kemudian tidak ada pemaafan dari keluarga korban, maka hukuman yang berlaku adalah kisos. Kalau memang ada pemaafan dari keluarga korban, maka itu akan berpindah ke hukum dia atau denda. Itulah kelima tujuan tertinggi dari pensyariatan hukum Islam yang kita kenal dengan maqasidus syariah. Nah, di samping itu juga ada beberapa ulama yang menambahkan. Jadi tidak hanya 5 tujuan pokok itu saja, tapi ada yang lainnya. Di antaranya misalkan hifdzul hurmah, ya, menjaga kehormatan manusia. Di antaranya misalkan kalau dalam syariat Islam itu disyariatkannya menutup aurat, ya, baik bagi seorang muslim ataupun
seorang muslimah. Kemudian ada juga yang menambahkan hifdzul bi'ah. Ya. Hifdzul bi'ah itu menjaga lingkungan. Jadi setiap ajaran Islam di antara tujuan tertingginya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini berdasarkan banyak nas-nas ayat Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitar kita. Baik itu air, udara, hutan, ya, laut dan lain sebagainya. Nah, itu di antara tambahan dari 5 maqasidus syariah yang disebutkan oleh Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqatnya. Itu ada hifdzul hurma dan hifdzul bi'ah. Kemudian kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang adat dan hukum adat. Ya. Kenapa materi ini penting untuk disampaikan? Karena ada kaidah al-adat muhakkamatun syar'an. Jadi adat itu bisa dijadikan landasan hukum syara. Jadi antara landasan hukum syara adalah hukum adat. Gitu ya. Terlebih dahulu kita akan pahami apa itu adat. Ya, apa itu adat? Yang disebut dengan adat itu adalah ittisolun indar tibatis sababi wal musabbabi bitakarruri ma'asihati takhalufihi wa adami taksirihi. Yang disebut adat itu adalah persambungan antara sebab dan musabab, dan kejadian tersebut terus berulang-ulang dengan hasil yang sama. Ma'asihati takhalufihi, tapi sah-sah saja di satu kondisi, misalkan terjadi penyalahan atas yang seharusnya. Wa adami taksirihi, dan tidak ada pengaruh yang pasti dari adanya persambungan sebab dan musabab tersebut. Nah, dari definisi tersebut kita bisa memahami bahwa ada beberapa poin sehingga sebuah peristiwa itu disebut peristiwa adat, ya. Jadi ada syarat-syarat sebuah peristiwa disebut peristiwa adat. Yang pertama adalah adanya ittisal, persambungan, ketemu, menempel, ya. Indar tibatis sabab wal musabab, persambungan antara sebab dan musabab. Misalkan kita ambil contoh api dan kayu bakar yang kering, ya. Api dan kayu bakar yang kering. Ketika api sebagai sabab, sebagai sebab, itu ditempelkan ke kayu yang kering, dan yang terjadi adalah kayu yang kering tersebut menjadi terbakar, gitu ya. Kayu yang kering tersebut menjadi terbakar, dan kejadian tersebut terus berulang-ulang. Setiap kali api diketemukan dengan kayu bakar yang kering, maka kayu bakar yang kering tersebut menjadi hangus terbakar. Itu adat, ya. Sehingga tidak disebut adat kalau misalkan tidak ada persambungan. Pertama, kalau tidak ada persambungan antara sebab dan musabab. Yang kedua, kalau tidak ada hubungannya antara sebab dan musabab. Contoh misalkan, ini banyak sekali di kalangan masyarakat kita. Mereka menyebutnya adat, padahal kalau dilihat dari definisi adat itu sendiri, hal tersebut tidak termasuk ke dalam kategori adat. Contoh misalkan, kalau orang lahirnya hari Minggu, ketika dia akan membuat rumah, maka rumahnya itu harus menghadap ke sebelah timur, misalkan, ya. Harus menghadap ke sebelah timur. Mereka bilang itu adat, padahal itu bukan adat, ya. Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi. Pertama, tidak ittisal, tidak nyambung, gitu ya, antara hari lahir seseorang dengan ketentuan membuat rumah menghadap ke timur.
Yang kedua, tidak ada hubungannya antara sebab dan musabab. Apa hubungannya? Sekarang membuat rumah ke sebelah timur bagi orang yang lahir di hari Minggu dengan tujuan agar hidupnya sejahtera. Itu kan tidak ada kaitannya sama sekali gitu ya. Nah, sehingga itu bukan termasuk ke dalam kategori ada. Atau misalkan kalau kita main ke sawah ya, main ke sawah, itu biasanya di sawah itu ditanami sebuah pohon. Kalau orang Sunda bilang itu ada hanjuang berem ya. Ketika kita tanya, Pak, kenapa Bapak nanam hanjuang berem? Nah, jawabannya supaya padinya bagus gitu ya. Dari sisi itisolnya memang ada. Memang kan si pohon itu ditanam di sawah di sana ya. Tapi dari sisi irtibatnya, hubungan antara sebab dan musababnya itu tidak ada. Tidak ada hubungannya misalkan antara menanam pohon hanjuang berem ya dengan bagusnya padi yang ditanam, gitu ya. Itu keluar dari ketentuan ada. Tapi jangan lupa, kita jangan cepat-cepat memvonis, memberikan keputusan bahwa itu bukan hukum adat dan termasuk mitos dan mitos yang dilarang. Tidak seperti itu. Tapi kita harus teliti secara detail ya. Diteliti secara detail. Bisa saja yang pada satu masa itu disebut mitos, tapi setelah dilakukan penelitian yang kemudian itu bisa menjadi termasuk kategori adat ya. Misalkan karena keterbatasan pengetahuan manusia. Misalkan gini, Bapak ilustrasikan. Di sebuah perkampungan itu ada kebiasaan kalau menanam padi, pada saat padi mau berbuah gitu ya, mereka membakar kemenyan ya, membakar kemenyan. Kita tanya, Pak, kenapa membakar kemenyan? Jawabannya supaya padinya bagus. Mungkin pada saat itu kita bisa katakan, oh ini mitos, ini bukan ada, gitu ya, ini bukan ada. Tapi kemudian misalkan dilakukan eksperimen, dilakukan percobaan. Kita bikin 2 lokasi sawah. Kemudian ketika padinya mau berbuah, yang di sawah yang satu itu kita bakar kemenyan dan di satu lagi tidak. Oh ternyata hasilnya itu bagus yang dibakari kemenyan. Lalu si kemenyan itu dibawa kemana? Ke lab ya. Dibawa ke lab, kemudian diteliti kenapa demikian. Oh ternyata misalkan ditemukan bahwa dalam kemenyan itu ada zat yang bisa mematikan hama, gitu ya. Maka setelah penemuan itu, yang awalnya tadi hanya kita anggap itu adalah mitos dan sesuatu yang tidak boleh, itu menjadi boleh, gitu ya. Dan itu menjadi termasuk kategori hukum adat. Karena ada itisol, itisolnya mana? Itisolnya itu adalah asap yang keluar dari pembakaran kemenyan itu terkena ke padi yang sedang berbuah. Irtibatnya apa? Irtibatnya, hubungannya, karena di dalam kemenyan itu ada zat yang bisa mematikan hama, gitu ya. Dan kemudian ditakarur itu terjadi berulang-ulang. Jadi eksperimennya tidak dilakukan hanya satu kali, tapi dilakukan beberapa kali dan yang terjadi seperti itu, ya. Nah, kemudian catatan selanjutnya ma'asihati tahallufihi, tapi hubungan antara sebab dan musabab dalam hukum adat itu bukanlah hubungan yang pasti. Sah-sah saja keluar dari kebiasaan. Tanam padi dibakari kemenyan biasanya bagus, ini tetap jelek. Sah-sah saja gitu ya. Wa ada mita sirihi, dan sama sekali tidak memiliki pengaruh. Artinya antara sebab dan musabab adalah 2 peristiwa yang berbeda, adalah 2 takdir yang berbeda. Antara misalkan ditempelkannya api ke kayu bakar yang kering dengan terbakarnya kayu bakar yang kering tersebut adalah 2 takdir Allah yang berbeda. Jadi tetap yang membuat api tersebut terbakar menjadi hangus adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi adat ya. Jadi kita bisa membuat klasifikasi berdasarkan pemahaman definisi ini
mana yang termasuk kategori adat dan mana yang termasuk bukan kategori adat, atau sering disebut dengan apa, mitos gitu ya. Nah, mitos. Tapi sekali lagi kita jangan cepat-cepat menjudge, memutuskan, menyebutkan bahwa sesuatu itu mitos dan hukumnya tidak boleh sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu. Jangan-jangan gitu ya, karena keterbatasan pengetahuan kita. Mungkin orang tua kita itu dulu itu sudah lebih canggih gitu ya ilmu pertaniannya dari yang sekarang, karena ilmu tersebut kan terus berputar ya, berputar, naik turun dan selanjutnya seperti itu. Dari pengetahuan adat ini maka lahirlah bidang-bidang ilmu yang dasarnya ya ilmu hukum adat gitu ya, hukum alam, bisa disebut hukum adat itu ya hukum adat. Bapak sudah bilang berapa kali, karena kita hidup di dunia maka kita akan terikat oleh yang namanya hukum alam. Hukum alam itu sama hukum Allah, sama dengan hukum Quran gitu ya. Hukum alam dan hukum Quran sama. Sumbernya adalah dari Allah. Hukum alam itu hukum yang Allah terapkan pada alam semesta ini. Karena kita hidup di dunia dan dunia ini adalah alam, maka ketika kita ada di dunia akan ya terikat dengan hukum alam ini. Muncullah misalkan ilmu tentang tumbuhan ya. Bagaimana caranya kalau kita ingin memiliki pertanian yang bagus, itu kan cari pupuk, diurus, disiram, itu kan hukum adat gitu ya. Bisa saja ada tanaman yang dipupuk, disiram gitu ya, tapi tetap hasilnya itu jelek gitu kan. Nah, karena tadi tidak ada hubungan yang pasti antara sebab dan musabab. Kemudian ada ilmu tentang hewan, biologi gitu ya. Ada kemudian ilmu tentang benda-benda mati, teknologi. Kemudian ada juga ilmu pertambangan, ilmu falak dan lain sebagainya. Ini kayaknya waktunya mau habis ya, 10 menit lagi ya. Baik, sedikit lagi dan terakhir nanti kita akan simpulkan ya. Jadi kita punya waktu cuma 10 menit lagi. Kita lihat saja sekarang ya hukum adat. Kalau kata adat sudah ditambah dengan hukum, maka artinya kan menetapkan sesuatu atau meniadakan sesuatu dengan ukuran yang tadi gitu ya, dengan ukuran persambungan antara sebab dan musabab, dan itu kejadian terus berulang-ulang dan hasilnya mayoritas sama ya, dan sah-sah saja apa yang dihasilkan itu tidak bersesuaian dengan kejadian yang mayoritas itu. Nah, itu disebut dengan hukum adat. Terakhir, hukum adat itu terbagi ke dalam dua bagian. Ada yang disebut dengan wajib adi ya, wajib menurut adat. Ada juga yang muhal adi, mustahil menurut adat. Kebanyakan hukum syara itu bersesuaian dengan ketentuan hukum adat ya, sehingga muncullah kaidah al-ada muhakkamatun syar'an. Rupanya dari pertemuan ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama terkait dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah adalah tujuan tertinggi dari setiap pensyariatan hukum Islam. Itu dalam pendapat Asy-Syatibi itu ada 5 maqasidus syariah. Ada hifdzuddin, ada hifdzul akal, ada hifdzul nasl, kemudian ada hifdzul nafs, dan ada hifdzul mal. Tambahan dari beberapa ulama, ditambah ada hifdzul hurmah, juga ada yang disebut dengan hifdzul bi'ah ya, pemeliharaan lingkungan. Kemudian materi yang kedua yang terkait dengan definisi adat dan hukum adat. Sehingga insya Allah dengan dua definisi tentang adat dan hukum adat ini, kita bisa membedakan mana yang masuk kategori adat dan mana yang tidak termasuk kategori adat, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Kejadian-kejadian yang tidak bersesuaian dengan hukum adat sering disebut khawarik lil adat, kejadian-kejadian yang
luar biasa karena kita tidak tahu bagaimana prosesnya, kemudian kita tidak tahu bagaimana hubungan sebab dan akibatnya. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk diskusi sekali lagi nanti lakukan saja di channel YouTube-nya gitu ya. Nanti saudara tinggal searching aja, cari, kemudian boleh dikasih komentar, boleh ada pertanyaan dan lain sebagainya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.